Halo, saya Bong Chandra. Apabila saya bertanya kepada Anda, apa yang Anda pikirkan ketika saya bertanya sebuah negara yang namanya China? Saya yakin Anda akan mungkin berpikir soal kesehatan. Lalu apa yang akan Anda pikirkan ketika saya bertanya soal Brazil? Pasti sepak bola. Tapi apabila saya bertanya soal Indonesia, maka akan ada 3 jawaban yang muncul. Yang pertama adalah budaya yang menarik, pemandangan eksotis, dan yang ketiga adalah kreativitas dari anak bangsa. Dan bicara soal kreativitas, iCar adalah produk kebanggaan hasil kreativitas anak bangsa. Di mana iCar bukan hanya sekedar mainan. iCar lebih dari sekedar mainan. iCar adalah smart car. iCar adalah sebuah smart robot. Artinya adalah iCar adalah mimpi dari bangsa anak Indonesia. Di mana dulu kita hanya bermain mobil-mobilan kayu, hari ini kita mempunyai mobil yang luar biasa spektakuler. Di mana kita bisa bukan hanya belajar, bukan hanya bermain, kita bisa memodifikasi, kita bisa kerja sama tim, kita bisa berkompetisi. Itulah iCar, produk kebanggaan dari bangsa Indonesia. Hai, saya Yohanes. Salam inovasi. Mengapa kalau kita mengingat mobil, kita mengingat kata Honda? Dan mengapa saat kita mengingat handphone, kita mengingat kata Nokia? Mengapa tidak kita mengingat mobil, kita mengingat kata Tukiyem? Atau mengingat kata handphone, kita mengingat kata Suparman? Mungkin karena kita terbiasa dengan menggunakan semua produk yang kita punya. Kita sudah terlena dengan produk yang ada di seluruh Indonesia yang didatangkan dari luar negeri. Karena kita tidak pernah berhenti menggunakan itu. Apa karena kita tidak berani? Atau tidak mampu? Atau kita tidak bisa menciptakannya? Tidak. Jawaban cuma 3 hal. 1, kita tidak berani untuk mengeluarkan ide. Yang kedua, kita tidak mau untuk belajar dari tantangan. Kita tidak mau keluar dari posisi kita saat ini. Dan yang ketiga adalah kita selalu menjadi pelaku. Kita harus menjadi pelaku inovasi, bukan menjadi pelaku yang menggunakan inovasi tersebut. Sudah saatnya bangsa Indonesia menciptakan karya bagi bangsa Indonesia sendiri dan dikenal hingga seluruh mancanegara. Saya mempunyai sebuah produk adalah iCar. iCar adalah harapan setiap orang tua dan setiap kalangan pendidik. Dengan iCar ini, yaitu produk robot pertama kali milik bangsa Indonesia, kita bisa mengajarkan setiap produk teknologi lewat iCar ini. Sehingga terjadi revolusi pendidikan, di mana kita membuat anak-anak menyukai pelajaran tersebut. Pelajaran yang menurut mereka sulit, tetapi bisa disentuh oleh pelajaran ini. Di dalam iCar terdapat begitu banyak pelajaran yang akan membawa anak kita dalam suatu era baru, yaitu dimensi baru, inovasi yang menantang kita semua. Dan kita bisa menjawab ini. Mari kita maju. Kita jawab tantangan era saat ini. Kuncinya adalah fast and smart. Mari bergabung dalam era bangsa Indonesia yang maju inovasi. Mari, maju Indonesia. Salam inovasi. Hai Sobat iCar, bertemu kembali dengan saya Kak Yohanes. Kak Yohanes ingin menyampaikan sesuatu, yaitu sebuah iCar. iCar adalah inovasi baru anak bangsa. iCar diciptakan untuk kamu, dan iCar bisa membuat kamu belajar tentang robot. Mau belajar robot kan? Ini adalah robot pintar, yaitu mobil pintar atau iCar. iCar ini diciptakan sehingga setiap anak-anak bangsa Indonesia bisa belajar tentang robot dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau. iCar adalah produk robot yang bisa dipasang dan dikembangkan oleh kamu semua. Bagian-bagian penting daripada iCar adalah, pertama adalah iCover. iCover adalah diciptakan untuk menutupi daripada tubuh iCar. Sehingga saat dia melaju dengan cepat dan bertabrakan dengan yang lain, bisa terlindungi dengan baik.
iCover ini dirancang seperti ini dan asli loh dan buatan Indonesia. Dan bagus kan? Nah, sekarang kita kedua akan menuju ke iEnergy. iEnergy adalah sumber daripada tenaga robot yang dipakai oleh setiap robot. Dan kita tahu bahwa tenaga robot itu menggunakan baterai. Nah, baterai yang kita gunakan adalah seperti ini. Dan kita akan menaruh 4 buah baterai ke dalam kotak baterai ini. Jadi kamu mempunyai 4 kotak baterai berarti 6 volt. Dan kami juga mempunyai sebuah alat khusus, yaitu alat ini berguna untuk membuat baterai kamu begitu tahan lama dan begitu kuat. Bukan saja baterai ini cukup kuat, tetapi dengan tenaga ini, iEnergy ini akan bisa mengatur seluruh pergerakan robot ini dengan baik. Sehingga dengan iEnergy ini, maka energi yang tersalurkan kepada robot ini akan menjadi luar biasa. Ini rahasianya. Lalu yang berikutnya kakak juga akan menjelaskan tentang yang paling penting, yaitu iBrain. iBrain ini bisa menerima setiap sinyal masukan ataupun input dari sekeliling-kelilingnya. Dengan iBrain ini, seperti layaknya komputer sekecil ini, maka dia bisa menerima begitu banyak hal, sehingga bisa memprosesnya dan membuat iCar kamu menjadi cerdas. Lalu bagaimana untuk mendapatkan atau menerima sinyal tersebut? Untuk menerima sinyal tersebut atau mendapatkan banyak hal dari kiri dan kanan, sebuah robot membutuhkan sensor. Nah, sensor itu diperlukan robot seperti manusia, melihat dengan mata kita, maupun dengan hidung kita, maupun dengan telinga kita. Nah, untuk iCar, kita menggunakan sebuah sensor. Nah, sensor ini mempunyai 8 buah. Dan 8 buah ini akan memproses setiap hal, sehingga robot kamu akan berjalan dengan sangat baik. Disebut dengan iSensors. Kakak sudah menjelaskan juga tentang iSensors dan iBrain. Lalu bagaimana dengan tubuh ataupun tempat buat menyanggah iBrain maupun iSensor? Tempat ini adalah disebut dengan iBoard. iBoard adalah sebuah kerangka yang bisa menaruh dan menempatkan iBrain di atasnya, sehingga iCar bisa berjalan dengan sangat baik. iBrain dirancang seperti ini, yaitu menyerupai kendaraan mobil masa depan. iBrain ini bisa kamu kembangkan dan kamu mempunyai begitu banyak titik, sehingga titik ini bisa kamu kembangkan begitu banyak sensor, begitu banyak roda, dan begitu banyak motor. Nah, bagaimana dengan yang menggerakkan rodanya? Kakak belum sampai ke roda ya. Nah, kakak menjelaskan tentang, sebelum menjelaskan roda, kakak menjelaskan dengan iDriver. iDriver adalah sebuah penggerak daripada roda. iDriver digunakan untuk bisa menggerakkan roda dengan cepat. Dan dari sini kamu hanya menggunakan obeng untuk kamu bisa atur kecepatan daripada robot. Dan kamu bahkan bisa mengatur bagaimana robot itu bereaksi. Bagaimana sensitifnya dan bagaimana cepatnya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan menuju kepada yaitu roda ataupun penggerak daripada robot. Sobat iCar, ini disebut dengan iGearbox. iGearbox adalah sebagai penggerak daripada robot dan di dalamnya terdapat motor, dan motor ini akan dipasangkan dengan iDriver. Dari iDriver maka tenaga akan masuk kepada iGearbox ataupun di dalamnya ada iMotor. iGearbox ini bekerja untuk memutar pergerakan sehingga iCar bisa bergerak dengan baik. Di dalam iGearbox terdapat iMotor yang begitu efisien, dan iMotor ini bisa bergerak hanya dengan tenaga surya. Begitu efisiennya. Oleh karena itu iCar begitu smart. Luar biasa sekali. Dan iGearbox ini juga dipasangkan dengan roda, yaitu iWheel. iWheel ini mempunyai begitu banyak desain. Nanti kakak akan sampaikan begitu banyak desain. Dan kamu bisa mencoba mengkoleksinya sehingga iCar kamu akan menjadi begitu baik dan begitu bagus dan jalannya begitu cepat. Wah, pengembangan iCar banyak ya. Bukan cuma dengan baterai, tapi juga dengan tenaga surya. Kita akan bikin yang lebih banyak lagi.
Hai sobat-sobat iCar. Tadi kakak sudah menjelaskan tentang bagian-bagian daripada iCar dan fungsi-fungsinya. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang bagaimana menyambungkan iCar atau merangkainya. Pertama kali adalah kita ambil iCar board. Dari iCar board ini kita perhatikan terdapat lubang untuk pemasangan untuk sensor, lubang untuk pemasangan daripada kaki-kaki iBrain, dan lubang untuk pemasangan untuk kaki-kaki daripada iEnergy, dan lubang-lubang untuk pemasangan daripada iDriver. Oke, kakak pasangkan mulai dari sensor. iSensor ini mempunyai 1-8 sensor. Sensor ini harus menghadap ke bawah karena sensor ini adalah menggunakan sensor inframerah, di mana hanya dibaca oleh mata sensor ini saja dan oleh mata kamera. Dan sensor ini harus menghadap ke bawah seperti demikian. Saat kita memasangkan, pastikan bahwa bagian atas dan bagian bawah ataupun kiri dan kanan lubang sejajar dan masuk. Bila sudah, kita akan tekan masuk. iSensor sudah terpasang dengan baik. Lalu kemudian, sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana cara memasangkan iBrain pada iBoard. Kakak akan jelaskan terdapat lubang untuk pemasangan iBrain terhadap iBoard. Kita pasangkan iBrain ini antara pin dan lubangnya tepat pada posisinya. Kita bisa lihat tidak terlalu lebih ataupun tidak terlalu kurang. Kalau lebih, kakak akan memberikan satu tips. Kalau lebih, akan terlihat ada satu pin yang lebih. Ataupun mungkin di bawahnya. Tetapi bila kita memasangkan dengan tepat, maka akan seperti ini. Di mana semua pin pada posisi tempatnya. Dan perlu diperhatikan bahwa iBrain ini bagian atas ini harus menghadap ke atas. Kakak menempatkan begini untuk memastikan bahwa sensor akan dibaca oleh dua bagian ini. Dua bagian ini atau dua IC ini akan membaca sensor ini. Jadi IC ini adalah IC untuk membaca sensor ini. Dan pengatur ini digunakan untuk kita mengatur sensitivitas daripada sensor ini. Bila sudah, kita pasangkan, kita tekankan. iBrain sudah terpasang dengan baik. Lalu kemudian kita akan memasang berikutnya adalah disebut dengan iEnergy. Kakak ambilkan iEnergy. Mudah sekali, iEnergy ini terdiri atas 4 pin dan 2 pin di bawah. Kita tidak akan mungkin memasangkan terbalik. Kalau kita memasangkan terbalik, akan terdapat pin yang berlebihan. Kakak akan pasangkan 4 pada posisi 4, 2 pada posisi 2. Sudah. Oke, berikutnya kita akan menuju disebut dengan iDriver. iDriver dipasangkan di bagian belakang. Setelah pada posisi yang tepat, di mana pin-pin tersebut pada posisi yang tepat dengan lubangnya, dan lubang pengikat atau pengunci pada posisinya, maka siap untuk dimasukkan. Ya, iDriver sudah pada posisinya. Sekarang kakak akan memasangkan penguncinya. Kakak akan menjelaskan terdapat 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, dan 8 lubang pengunci. Jika kita lihat, walaupun sudah terpasang dengan baik, tetapi iDriver mempunyai kemungkinan untuk mengalami goncangan sehingga terlepas daripada posisinya. Demikian juga, iSensor mempunyai kelemahan dan tidak cukup kuat. Oleh karena itu, kita harus kunci mereka.
Kakak akan pilih kunci bagian luar sebelah kiri dan kunci bagian luar sebelah kanan. Kakak pasangkan dengan baut yang kita masukkan dengan ring atau washer dalam bahasa Inggrisnya ke dalam lubang bagian luar. Seperti demikian. Jika sudah terpasangkan, maka kita akan lihat lubang bagian belakang pun kita pasangkan dengan washer atau ring. Bila sudah, kita kunci dengan mur. Cukup mudah. Lalu kita pasangkan yang sebelah berikutnya dari depan. Kita ambil baut dan ring, kita masukkan. Kakak pasangkan di bagian luar. Mengapa kakak pasangkan pada bagian luar? Untuk bisa mengencangkan lebih kencang. Jika sobat-sobat iCar ingin memasangkan bagian dalam, juga diperbolehkan. Bila sudah, kita kencangkan. Perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi kerenggangan atau celah. Apabila terjadi celah, maka akan membuat mudah terlepas. Ataupun kesalahan dalam membaca sensor. Kita kencangkan. Kalau sudah, kita kencangkan baut dan mur tersebut. Tidak usah terlalu kencang, cukup perlahan, sudah oke. Kakak akan pasangkan dan kunci berikutnya adalah iDriver. Seperti biasa, kita lihat terdapat 1, 2, 3, dan 4 lubang. Kakak cepat pasangkan. Kakak akan melanjutkan terhadap pemasangan gearbox atau gearbox. Kita akan pasangkan dengan posisi yang tepat. Terdapat beberapa lubang yang ada di sini. Kakak pasangkan. Sebelumnya kakak sudah memberikan tanda sebuah kotak bagi tempat sebuah iGearbox. Kalian cukup pasangkan pada tempatnya. Bila sudah, kalian segera pasangkan bautnya. Ini ada cara tercepat untuk memasang baut ataupun iGearbox pada iBoard. Kakak sudah mengetahui tempatnya di mana simetris, satu garis lurus. Berikutnya kakak tinggal masukkan. Ya, sudah terpasang. Kita kencangkan. Ya, kita kencangkan. Satu lagi. iGearbox sudah pada posisinya. Demikian juga kakak akan pasangkan yang berikutnya. Harus diperhatikan bahwa poros roda sebelah kiri dan poros roda sebelah kanan atau poros gearbox sebelah kiri, iGearbox, dan poros iGearbox sebelah kanan harus dalam garis yang sejajar ataupun lurus. Bila sudah oke, kita pasangkan. Kita kencangkan.
Ya, iGearbox sudah selesai terpasang. Seluruh bagian dari iCar sudah terpasang. Dan kita akan pasangkan roda pada iGearbox sebelah kiri. Dan roda satu lagi pada iGearbox sebelah kanan. Sekarang kakak menjelaskan pemasangan kabel pada iDriver. Kabel dipasangkan pada iDriver dengan posisi seperti demikian. Gearbox sebelah kanan dipasangkan di bagian sebelah kiri. Demikian juga gearbox sebelah kiri dipasangkan di bagian sebelah kanan. Pertanyaannya adalah mudah. Mengapa kita harus pasangkan pada posisi yang bersilangan? Jawabannya juga sangat mudah. Tubuh kita dikuasai oleh otak kita. Tubuh sebelah kiri dikuasai oleh atau dijalankan oleh otak sebelah kanan. Demikian juga tubuh bagian sebelah kanan dijalankan oleh otak sebelah kiri. Kita mengetahui konsep seperti ini, maka akan dengan mudah kita juga mengetahui bagaimana kita memasangkan gearbox terhadap iDriver, di mana bagian sebelah kanan sensor maupun bagian sebelah kiri sensor itu akan mengontrol atau menjalankan roda sebelah kiri maupun roda sebelah kanan. Bila sudah, maka iCar sudah terpasangkan. Sobat-sobat iCar, seluruh iCar sudah terpasangkan. Sekarang kakak ingin menjelaskan tentang sensor ini. Sensor ini sangat spesial, karena kakak rancang begitu spesial untuk bisa membaca garis apapun juga, baik warna hitam, merah, hijau, ataupun biru. Tetapi kita harus memperhatikan adanya beberapa ukuran di sini. Dan gimana kita harus ukur ini dengan menggunakan iCar Tester. Kakak akan tunjukkan bagaimana kita tahu apakah sensor ini bekerja atau tidak. Kakak akan nyalakan. Saat kakak nyalakan, kamu silahkan mengambil handphone kamu untuk kamu teskan. Kamu hadapkan handphone kamu dengan kameranya yang sudah nyala terhadap posisi yang sedang nyala. Lalu akan terlihat. Sebagai contoh, seperti demikian. Sobat iCar, sekarang kakak akan mencoba membuat sebuah track sederhana, yaitu selembar kertas putih dengan warna hitam di tengah, menggunakan lakban hitam atau menggunakan spidol warna hitam. Atau Sobat iCar bisa mencobakan di ubin yang berwarna putih ataupun krem. Sekarang kakak akan cobakan. Apabila iCar bisa berfungsi dengan baik, maka saat ditaruh di posisi tengah, maka iCar akan berjalan maju. Satu kondisi pertama. Kondisi kedua, saat iCar digeserkan ke kiri, berarti garis hitam menuju batas akhir daripada sensor sebelah kiri, maka roda sebelah kiri akan berhenti. Lalu kemudian kakak akan mendorong kembali. Apabila menyentuh batas paling kanan, maka roda sebelah kanan akan mati, tidak berfungsi. Berarti iCar sudah bisa berfungsi dengan baik. Sekarang kakak akan pasangkan iCover untuk iCar.
Hai Sobat iCar, kita sudah menyelesaikan bagian pemasangan daripada iCar dan bagian-bagian iCar. Sekarang kakak ingin menjelaskan tentang bagian yang tidak boleh dilakukan atau bagian penting yang harus diperhatikan. Pertama adalah bagian pemasangan sensor, janganlah dipasangkan terbalik. Sebagai contoh, misalkan Sobat iCar lupa cara memasangnya dan memasangkan secara terbalik seperti ini. Ini akan menyebabkan kerusakan pada sensor. Dan kedua, sensor tidak bisa membaca. Sensor harus dibaca dengan cara dipasangkan dengan demikian. Bagian mata sensor menghadap ke bawah. Bagian pengukur ataupun pengatur menghadap ke atas. Yang kedua adalah pemasangan dari iBrain. Untuk bagian iBrain, harus diperhatikan bagian pemasangannya. Janganlah dipasangkan kurang daripada posisinya, seperti demikian, ataupun lebih daripada posisinya, seperti demikian. Baiklah dipasangkan pada posisi tempatnya. Dan yang kedua, tetap pada posisi iBrain adalah janganlah dipasangkan terbalik, seperti demikian. 3 IC ini harus menghadap ke bawah, dan 2 IC ini harus menghadap ke atas. Kalau sudah, Sobat iCar berhasil memasangkannya dengan baik. Yang ketiga adalah pemasangan suplai baterai. Hati-hati, jangan sampai terbalik antara plus atau positif dan minus atau negatif. Plus adalah berwarna merah dan minus atau negatif adalah berwarna hitam. Yang merah ditempatkan di posisi plus. Dan yang hitam dipasangkan pada posisi ground, GND. Yang keempat, pada pemasangan iCar, khususnya semua daripada iCar, janganlah kita menggunakan obeng dengan cara ini akan membuat IC rusak. Ini akan membuat IC menjadi konslet atau hubung singkat atau short circuit. Demikian hal yang tidak diperbolehkan dalam pemasangan iCar. Kita bisa membuat track iCar dimanapun. Kalian bisa membuat track iCar di keramik tempat kalian berdiri, ataupun kalian bisa membuat di atas materi infraboard yang kalian bisa beli di toko buku terdekat, atau kalian bisa membuat di atas kertas putih seperti ini dan cukup menempelkan lakban hitam, atau kalian bisa menggambarkan sendiri. Kelebihan daripada iCar adalah ini adalah robotik pertama kali milik bangsa Indonesia yang dimainkan seperti perlombaan mobil cepat. Tapi ini mobil lebih pintar. Kenapa bisa lebih pintar? Karena iCar menyediakan begitu banyak pengembangan-pengembangan. Kita bisa membuat iCar ini lebih cepat dari yang seperti ini. Mari kita berlomba membuat dia lebih cepat. Dan yang kedua, versi iCar yang kedua adalah kita bisa memprogram daripada iBrain. Jadi kalian cukup menggunakan komputer dan kalian memprogram program yang kalian suka. Kemanapun iCar akan pergi, kalian yang program. Kalian yang putuskan kemana mereka akan pergi.
Dan kedua, iCar ini juga mempunyai setiap spare part pengembangan, membuat dia lebih cepat, membuat dia lebih kuat, dan yang lebih rahasianya, lebih pentingnya adalah iCar ini bisa dipasangkan satu dengan yang lainnya dan sangat cocok. Itu yang merupakan kelebihan daripada iCar yang tidak ada di tempat lain. Dan dalam perlombaan mobil pintar, khususnya yang sekarang ini, anak Indonesia mengenal iCar. Generasi zaman dahulu sudah lewat, yaitu generasi zaman sekarang anak Indonesia belajar bermain pintar. Dan kita belajar mengembangkan iCar ini di atas medan yang berbeda-beda. Mari kakak akan tunjukkan seperti apa. Kita mulai dari medan yang paling sederhana, yaitu Impraboard. Impraboard ini merupakan medan yang tidak rata. Seperti yang kalian bisa coba sentuh nanti setelah kalian membeli adalah Impraboard ini merupakan medan yang bergelombang. Biasanya, perlombaan mobil pintar atau mobil biasa itu tidak bisa dengan tanpa track atau tanpa barrier ataupun track yang disediakan secara khusus. Tetapi saat ini iCar membebaskan hanya menggunakan track warna hitam yang kalian bisa buat sendiri. Kita lihat bagaimana iCar dengan begitu pintarnya mengikuti garis ini. Dan kalian bisa berlomba loh antara teman satu dengan teman yang lain. Siapa yang lebih cepat untuk sampai garis finish. Sobat iCar, sekarang saatnya kakak akan mencoba bagaimana memainkan iCar ini. Kakak ajarkan bagaimana kita memegang iCar seperti demikian. Tangan kanan memegang seperti ini dan kita nyalakan. Bila iCar sudah menyala seperti ini dan seperti demikian, maka kita siap untuk menaruh iCar di atas trek. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Ya, iCar sudah berada di atas trek. Ayo, kakak tantang kalian untuk bisa membuat iCar lebih cepat lagi daripada ini. Join kami, The Fastest iCar Challenge. Tantangan membuat mobil pintar tercepat di Indonesia, mungkin juga di dunia. Oke? Mobil tercepat yang ada di dunia ini adalah 15 detik untuk 10 meter. Kita buat 9 detik untuk 10 meter. Kakak temukan kalian nanti di tantangan The Fastest Challenge. Untuk menghentikan iCar, kita memegang depannya dan kita angkat seperti demikian. Kita pegang lagi dengan tangan kanan dan kita matikan. Sobat-sobat iCar di tangan saya adalah iCar yang begitu istimewa. Apa yang membuat iCar begitu istimewa? iCar adalah produk robotik pertama kali di Indonesia yang milik bangsa Indonesia, milik anak Indonesia, supaya setiap anak bisa belajar robotik dengan mudah. Di iCar ini kita bisa kembangkan dari sensor, iBrain, iEnergy, iDriver, dan iBoard. Sehingga kamu bisa membuat robot yang baru. Mari, kakak akan terus bersama-sama dengan kalian, mendorong kalian, dan mendukung kalian untuk kita bisa membuat inovasi baru untuk anak Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Bergabunglah di iCar Community. Kita bangun Indonesia menjadi salah satu negara terhebat di dunia. Maju Indonesia!